Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang etika dan komunikasi bisnis. Nah, di sini ada beberapa mungkin yang akan kita bahas ya. Salah satunya adalah komunikasi secara lisan ya. Kenapa? Karena komunikasi secara lisan itu memang dipandang cara yang lebih efektif dibandingkan komunikasi secara tidak langsung gitu ya, via chat, via gambar dan lain-lain gitu. Nah, ada beberapa yang kita bahas ya. Ada dengan cara berbicara dan menyimak, lalu dalam komunikasi dalam kelompok kecil ya. Ada juga rapat dan presentasi, mungkin ini yang selanjutnya. Nah, kenapa sih berbicara itu penting ya? Karena memang komunikasi yang dilakukan dengan cara berbicara itu dipandang ya lebih efektif gitu ya. Jadi berbicara ini proses penyampaian informasi yang dilakukan secara lisan melalui ucapan kata-kata ya. Jadi berbicara itu teman-teman diusahakan harus mempunyai perbendaharaan kata yang baik ya, yang bagus gitu, yang banyak, karena itu akan menentukan kelancaran berbicara kalian gitu. Nah, lalu berbicara itu memiliki beberapa kelebihan seperti sifatnya tidak merepotkan gitu ya, karena memang dengan berbicara itu biasanya tidak perlu perantara atau media khusus ya. Contoh, nggak perlu buka handphone, nggak perlu WhatsApp. Ini kalau bicara secara langsung ya, kalau dengan bertatap muka gitu ya. Lalu waktu yang dibutuhkan relatif sedikit ya, kalau kita bicara menggunakan WhatsApp gitu ya, kalau kita komunikasi menggunakan WhatsApp dan lain-lain gitu ya. Nah, itu biasanya akan memerlukan waktu yang lama gitu, gak sedikit waktunya, karena perlu proses dan lain-lain gitu. Nah, kalau berbicara kita nggak perlu menggunakan waktu yang lama, waktu yang banyak gitu, karena dengan berbicara langsung ya beberapa orang itu akan bisa lebih paham gitu ya, maksud dan arah tujuannya mau kemana gitu ya. Lalu tidak memerlukan bentuk atau komposisi yang baku gitu. Biasanya dalam berkomunikasi secara langsung, jangan bicara ya secara lisan itu bisa menggunakan kata-kata yang memang istilahnya nggak baku, tapi itu lebih mudah, lebih cepat dipahami gitu ya. Nah, itu dengan cara berbicara. Kelemahannya adalah yang pertama, karena sifatnya itu berbicara itu spontan gitu ya. Biasanya tidak istilahnya tuh. Kadang kalau kita bicara tidak diduga kita mau ngomong apa gitu. Nah, lalu kualitas berbicara itu tergantung pada kemampuan seseorang untuk mengucapkan sesuatu gitu. Kadang beberapa orang gak lancar gitu ya untuk berbicara gitu. Lalu yang kedua, kalau orang lain lagi bicara gitu ya dan gak diberi perhatian, nah kemungkinan besar poin yang akan kita bicarakan itu akan hilang gitu. Contoh, kalau saya ngajar di kelas tapi kalau kalian nggak menyimak, kadang nggak fokus juga gitu ya ke sayanya pada saat memberikan materi dan lain-lain. Yang ketiga, si audiens atau lawan bicara itu ya kadang ya akan menilai secara kondisi fisik dulu gitu ya. Misalkan yang jadi pembicaraan itu kok misalkan nggak fashionable gitu ya, terus dari fisiknya kurang bagus dan lain-lain gitu. Jadi kalian memandangnya secara fisik, tapi cara bicaranya bagus gitu. Nah, itu jadi physically itu kadang tidak menentukan cara kita berbicara gitu ya. Makanya biasanya sekarang diatasinya itu adalah, kalau kita jadi pembicara, pakailah pakaian atau look yang menarik gitu. Biasanya nanti itu akan mengikuti mood dari si pendengarnya gitu ya, atau lawan bicara kita. Nah, faktor yang mempengaruhi kelancaran bicara itu biasanya yang pertama pengalaman ya, lalu pengetahuan, intelijen, kecerdasan, kepribadian. Pengalaman ini adalah hal yang dibutuhkan gitu. Kenapa sih banyak orang yang lancar bicara? Biasanya mereka punya pengalaman lebih untuk melakukan proses bicara misalkan.
di dalam forum, di dalam kelas, di dalam organisasi, dan lain-lain. Karena kalaupun kita hanya pintar bicara aja, tapi kita nggak punya mental atau kesiapan untuk berbicara di depan orang banyak, nah itu akan mempengaruhi kelancaran berbicara kita, gitu ya. Lalu yang kedua, pengetahuan. Jadi kita harus tahu apa yang ingin kita sampaikan. Kita tahu apa yang akan dibicarakan, gitu. Jadi kalian punya dasar, oh saya mau ngomongin ini karena saya punya dasar pengetahuan ini, gitu misalkan. Yang ketiga, intelijensia atau kecerdasan, ya. Jadi kalau kita berbicara, kita berkomunikasi itu, kecerdasan itu penting. Kecerdasan di sini adalah kita harus pintar memilah dan memilih kata. Mana nih kata-kata yang sekiranya bisa memudahkan orang lain untuk paham, gitu ya. Jadi jangan pakai bahasa yang atau kata-kata yang menurut kita lawan bicara kita itu nggak akan ngerti, gitulah. Ya, jadi kita bisa menempatkan diri gitu. Lalu yang keempat adalah kepribadian gitu. Kalau kepribadian orangnya itu kepribadian orangnya itu antusias, ya kita bisa enak ngomong gitu kan. Kita nggak akan canggung untuk ngomong. Tapi kalau misalkan lawan bicara kita sifat kepribadiannya mungkin ya menolak untuk berkomunikasi, ke kita juga akan berpengaruh gitu. Jadi kayak malas juga untuk ngomong gitu, untuk bicara gitu. Nah, kalau mau ngobrolin sesuatu itu harus disiapkan juga gitu. Yang pertama, tujuannya mau apa sih? Tujuannya misalkan walaupun kalian say hi doang ke teman kelas kalian, tapi pasti ada tujuannya. Misalkan, oh udah lama nggak ketemu, pengen ngobrol. Oh kayaknya saya pengen deket sama dia, misalkan kayak gitu ya. Lalu yang kedua, menganalisisnya orang yang akan diajak bicara gitu ya. Karena setiap orang itu punya karakter masing-masing yang beda gitu. Kalau kalian ngomong sama saya seperti ini misalkan, tapi ke temen yang lain kayak gimana gitu. Karena semua orang punya pribadi dan sikap yang berbeda ya. Lalu yang ketiga, menyusun materi yang akan dikemukakan gitu. Jadi kalau kalian janjian sama teman, sama rekan bisnis dan lain-lain, harus difikskan dulu gitu ya, apa yang akan dibicarakan. Kita ketemu yuk misalkan, mau ngapain, kita mau ngomongin ini, oke kita ketemu. Nah gitu, jadi ada topik yang akan dibicarakan. Lalu mengorganisasikan pembicaraan gitu ya. Mengorganisasikan pembicaraan di sini adalah ada pembukaan, isi dan penutupnya. Ya kalau kalian presentasi pun sama gitu kan ya. Ada salam pembuka dulu, lalu isinya adalah apa yang akan disampaikan, penutupnya ya itu tadi salam penutup atau apakah ada yang ditanyakan dan lain-lain gitu kan ya. Kalau kalian nongkrong pun sama teman kan sama gitu kan, pas datang, oh gimana kabarnya gitu kan, udah lama nggak ketemu gitu kan. Nah isinya apa, iya nih saya gini ngobrol gitu kan dan lain-lain, tapi terus ada penutupnya. Terus sorry ya kayaknya saya nggak bisa lama-lama, saya harus pulang, makasih udah kasih waktu dan lain-lain. Itu kan penutup gitu ya. Nggak bisa ujuk-ujuk kalian lagi ngomong langsung pulang dulu ya, nggak kayak gitu kan ya. Nah itu jadi harus dipersiapkan seperti itu. Nah, jadi kita juga jangan hanya pandai berbicara ya, tapi kita juga harus pandai untuk menyimak gitu. Menyimak dari apa yang orang lain bicarakan kepada kita gitu. Jadi menyimak itu nggak hanya mendengarkan, tapi kalian pun harus bisa menerima, memperhatikan dan memahami apa yang orang lain bicarakan gitu. Jadi belum tentu. Jadi menyimak itu bukan kalian coba dengerin, kayak gitu coba, tapi coba pahami gitu ya. Jadi kalau menyimak itu contoh kayak kalian di kelas kan, saya tanya misalkan ada yang ditanyakan nggak, bisa dipahami nggak gitu. Kalau nggak ada feedback, saya nggak akan tahu kalian itu paham atau enggak. Tapi kalau kalian ada feedback, paham pak, nggak paham pak, nah itu kan berarti kalian ada proses berpikir, ada proses menyimak. Bahwa kalau menyimak itu nggak hanya mendengar, tapi kalian memikirkan apa yang saya bicarakan gitu, ya. Tentunya kalau menyimak itu harus ada konsentrasi penuh, harus fokus. Karena apa? Takutnya apa yang dibicarakan itu tidak sesuai atau tidak istilahnya apa ya? Yang dibicarakan pertama kali itu kadang berbeda dengan apa yang dibicarakan kedua kali gitu. Makanya harus disimak ya. Prosesnya tadi ya, mendengarkan, memperhatikan, memahami,
Nah, habis dipahami, kalian ingat, oh nanti kalau misalkan ada ini harusnya tuh seperti ini gitu. Nah, tapi kalian itu masih ragu, ada tahap evaluasi. Kayaknya saya masih ragu deh, belum paham deh kayaknya gitu. Nah, ada tanggapan, Pak, saya mau tanya, Pak, saya ada yang belum dimengerti dan lain-lain gitu. Nah, itu proses menyimaknya. Tipenya ada yang aktif dan pasif gitu ya. Kalau aktif ada feedbacknya, kayak tadi ada pertanyaan dan lain-lain, ada sanggahan dan lain-lain. Tapi kalau pasif kalinya diem gitu kan, saya tanya kalinya diem gitu. Nah itu yang pasif. Sebabnya kalau nggak efektif atau lingkungan biasanya suaranya misalkan terlalu kecil atau suaranya terlalu kencang, cara ngomongnya kecepatan gitu ya, atau jarak ngomongnya kejauhan jadi kedengeran gitu kan, jadi suaranya kecil misalkan. Kalau sumber pesannya si pembicaranya itu nggak bisa ngomong lancar gitu, istilahnya kalau bahasa Sunda tuh ege-ege gitunya, jadi apa ya, yang disampaikannya itu nggak jelas gitu, maksudnya apa sih gitu. Setelah kita konfirmasi pun masih tetap nggak jelas misalkan seperti itu ya. Tadi balik lagi kepada pengalaman ya. Lalu selanjutnya si pesannya itu nggak menarik buat si lawan bicara kita gitu ya. Nggak menarik di sini adalah, oh kayaknya si pesan ini mah ini tuh udah kita dapetin di misalkan, saya juga udah tahu deh apa yang diomongin gitu kan. Ya, biasanya nanti akan apa namanya berkaitan dengan individu penyimaknya gitu ya. Apakah dia akan mood menerima atau menyimak pembicaraan kita gitu ya. Apakah isi pesannya sesuai dengan kebutuhannya dia gitu. Nah itu masing-masing yang menyebabkan kenapa sih cara menyimak itu nggak efektif. Pentingnya ya ini tadi ya, untuk memecahkan konflik. Kalau kita berbicara jangan baik, kita mau menyimak, otomatis kita akan bisa menyelesaikan sebuah konflik. Tapi kalau kitanya bicaranya nggak jelas gitu kan, kitanya nggak mau menyimak, pasti akan timbul konflik yang baru. Oh, kamu nggak menyimak ya, Anda tidak menyimak ya apa yang saya bicarakan dan lain-lain, misalkan seperti itu. Lalu yang kedua mengadakan negosiasi, ya, mengadakan negosiasi di sini pasti butuh cara bicara yang baik. Kita butuh cara menyimak yang baik. Karena dalam negosiasi itu pasti banyak hal-hal penting yang harus kalian simak gitu. Nah, biasanya untuk membiasakan cara berbicara dan menyimak itu dari kelompok kecil. Itu takutnya kan kalau langsung masuk ke kelompok yang besar, kalian yang biasanya pinter ngomong itu pasti akan mentalnya down juga gitu. Makanya harus dibiasakan berbicara minimal di dalam kelompok kecil di dalam kelas gitu. Ya, harus biar aktif. Nah, itu ya sedikit secara singkat review materinya. Silakan teman-teman dilihat di apa namanya, materi yang sudah saya share. Silakan dikerjakan untuk reviewnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.